Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat pagi-pagi guys. Subuh guys. Ini barusan adzan subuh selesai ya. Di waktu subuh ini guys, seger banget ya. Masih dingin, tetap waspada tapinya. Soalnya masih gelap gulita. Ya. Bahaya banget masih ada. Soalnya subuh. Apa itu subuh? Surut buhul. Artinya surutnya ilmu hitam bergentayangan. Bukannya habis, tapi masih ada. Surut. Tetap waspada ya guys. Semoga di pagi-pagi ini kita senantiasa tetap waspada. Waspada terbaik itu yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memohon ampun kepada Zat Tuhan Allah. Itulah waspada yang terbaik. Tuh, denger kan? Masjidnya bersuara kan? Habis adzan subuh guys, masjidnya bersuara ya. Keras banget ya, terdengar sampai dalam rumah. Oke guys, semoga di pagi hari ini ya, subuh ya, pagi-pagi ini pikiran masih seger banget ya, masih dingin sekali. Semoga kita semuanya senantiasa ya diberikan keselamatan ya. Keselamatan dunia dan akhirat oleh Zat Tuhan Allah. Amin amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Oke. Kali ini guys ya, kita berbicara tentang rukun iman. Nah, kita berbicara tentang rukun iman guys ya. Karena rukun iman ini adalah salah satu syarat ya agar kita bisa selamat. Nah, kemarin dibahas rukun Islam. Sekarang kita bahas rukun iman. Karena rukun iman ini adalah salah satu syarat agar kita bisa selamat. Oke guys. Kita akan bahas rukun iman ya. Kenapa di dalam agama Islam itu ada rukun iman ya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, sekarang kita bahas rukun iman. Baik rukun Islam maupun rukun iman itu asalnya dari mana, guys? Sumbernya dari mana, guys? Ada yang tahu jawabannya? Jawab. Bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya, guys. Jangan sampai hilang jawabannya karena itu sangat penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya ya. Dikasih parfum, dikasih minyak wangi, semprot agar harum wangi semerbak sepanjang masa. Apabila nanti di lain waktu, di lain masa jawabannya dibuka, enak melihat jawabannya dan betah melihat jawabannya. Mantap guys. Oke guys ya. Dari manakah sih ajaran rukun iman ini? Nah, rukun iman itu loh. Dan rukun Islam itu loh. Dari mana ajarannya? Nah, baik guys ya. Simak baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, nah, sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan.
Mantap, guys. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Nah, karena dengan mancing ikan, ya, kita itu tahu, guys, dalam mancing ikan itu yang namanya selamat, ya, keselamatan itu betul-betul diutamakan, terpenting. Loh, kok bisa? Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pastikan tanganmu mampu kuat strike ikan di dalam air gelap gulita keluar menuju daratan tertinggi, terang, benderang hingga menyatu dengan pemancing ikan. Paham, guys? Pastikan tanganmu mampu kuat strike ikan dari dalam air gelap gulita keluar. Pindah menuju ke daratan terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Mantap, guys. Itulah dalam mancing ikan. Ya, betul-betul keselamatan itu diutamakan. Ya, dari air gelap gulita ikannya menuju ke daratan terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Paham ya, guys? Kamu cari keadaan yang bisa menyamai di alam semesta ini dengan pemancing ikan. Susah kamu dapatkan, bahkan nggak ada. Ada sih dalam agama Islam. Nah, paham ya maksudnya ya? Oke, guys, kita bicarakan tentang rukun iman. Adzan, guys, adzan subuh. Qomat ya. Mau sholat subuh ini yang di masjid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Baik, guys, ya, kita bicarakan tentang rukun iman ya. Yang pertama ini ya. Beriman kepada zat Tuhan Allah. Yang pertama, guys. Beriman kepada zat Tuhan Allah. Paham? Apakah mancing ikan mengajarkan yang demikian? Loh, iyalah. Sumber dari semua sumber itu dari mana coba? Baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham? Satu orang, satu joran pancing. Paham ya, guys? Ini berarti mengajarkan ya, satu orang itu diperbolehkan atau diwajibkan cuma satu saja yang dianutnya, yang dipercayainya, yang diyakininya, yang diimaninya, yang dipegangnya. Paham? Kemudian, guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Mantap, guys. Jadi, guys ya, di sini diajarkan, guys ya, dalam mancing ikan itu diajarkan ya, yang namanya pemancing ikan itu langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakili, tidak boleh ada perantara, ya, tapi langsung
dipegang erat-erat sendiri apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya, apa yang diimaninya. Paham guys ya? Lalu ada pertanyaan, kenapa sih yang satu itu adalah joran pancing, yang satu itu kok dipegang erat-erat? Nah, joran pancing itu loh, kenapa kok cuma satu? Kenapa joran pancing yang dipegang erat-erat? Nah, dengerin guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham ya? Joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Nah, jadi guys, ya, yang namanya joran pancing itu tidak bercabang. Paham? Dari sinilah inti dari semua inti. Jadi ajaran agama yang dianut oleh manusia itu loh. Ya. Yang beragama itu loh. Itu inti dari semua inti ajaran agamanya, yaitu ini. Tidak pernah bercabang. Paham? Kamu beragama apa? Islam kan? Inti dari semua inti ajaran Islam apa? Tidak pernah bercabang. Kalau bercabang namanya syirik. Orang syirik disebut musyrik. Dosa syirik, musyrik tidak terampuni. Nah, jadi yang namanya agama ini jelas kan sumbernya dari mana? Silakan mancing ikan di tepi lautan agar tahu jawaban lengkapnya. Silakan mancing ikan di tepi lautan agar tahu semua jawaban lengkapnya. Mancing ikan di tepi lautan sendirian. Nah, paham ya? Jadi yang namanya mancing ikan itu mengajarkan iman kepada zat Tuhan Allah. Loh, apakah mancing ikan itu diberitahukan tentang nama Allah? Nah, tentang nama Allah diberitahukan? Iya, diberitahukan. Mancing ikan itu menyebutkan dengan jelas nama Allah. Kok bisa? Silakan mancing ikan di tepi lautan sendirian. Ada jawaban lengkapnya. Itu kalau mau tahu. Nama Allah ada di sana. Oke guys ya. Selanjutnya kita bicarakan tentang rukun iman yang kedua ya, yaitu beriman kepada malaikat. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan. Yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan, yang dihadapinya malam tiba adalah jin setan, yang datang tak diundang adalah malaikat penjemput ajal. Paham yes? Jadi yang namanya beriman kepada malaikat itu sudah diajarkan dalam mancing ikan. Yaitu yang datang tak diundang adalah malaikat penjemput ajal. Disinilah ajaran beriman kepada malaikat itu berasal. Meyakini kekuatan yang mampu ya menyudahi
mancing ikan, yaitu kekuatan malaikat penjemput ajal. Jadi yang namanya malaikat itu, beriman kepada malaikat itu diajarkan dalam mancing ikan. Dari sinilah sumbernya. Ya, secara tidak langsung malaikat dengan jelas disebutkan malaikat penjemput ajal. Otomatis mengajarkan pula adanya banyaknya malaikat-malaikat yang lainnya. Paham ya guys ya? Nah, disinilah kita baru tahu bahwa mancing ikan itu adalah sumber dari semua ajaran agama. Itu semua ajaran agama itu loh. Itu sumbernya dari mancing ikan. Paham ya? Sekarang kita bahas tentang rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab. Ya. Kitab. Oke. Guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, ya. Yang tadi saya sebutkan apa? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, barusan tadi saya sebutkan apa yang kedua? Dengerin. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan, yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan, yang dihadapi malam tiba adalah jin setan, yang datang tak diundang adalah malaikat penjemput ajal. Semua ini guys, ya, itulah kitab. Lautan, apa menurutmu bukan kitab? Itu kitab guys. Kitab. Hutan itu juga kitab. Langit kitab. Daratan kitab. Angin kitab. Hujan kitab. Joran ini juga kitab. Umpan itu juga kitab. Ikanku kitab. Apalagi jin, setan itu juga kitab. Malaikat itu juga kitab. Banyak ya kitabnya. Iya. Kitab dalam bahasa yang sangat sederhana itu apa? Kibar artinya ke atas, Sang Maha Pencipta. Zat Tuhan Allah. Tabur, tabur ke bawah. Yaitu semua makhluk yang diciptakannya. Jadi kitab itu kibar ke atas, Zat Tuhan Allah yang Maha Menciptakan, tabur ke bawah. Itu semua makhluk yang diciptakannya. Jadi kalau berbicara tentang kitab, itu ada dua, kibar dan tabur. Kibar berarti ke atas, Zat Tuhan Allah Sang Maha Pencipta. Tabur berarti ke bawah, semua makhluk yang diciptakannya. Lautan, hutan, langit, daratan, angin, hujan, joran, umpan, ikan, jin, setan, malaikat, penjemput ajal, itu semua adalah kitab-kitab dari Zat Tuhan Allah. Paham ya? Jadi yang namanya kitab itu ada yang diciptakan, tercipta, ada pula yang
berupa firman tersurat. Paham ya guys? Jadi di dalam mancing ikan itu kita itu diajarkan juga beriman kepada kitab. Paham ya? Kemudian yang keempat apa? Beriman kepada Rasul. Apakah diajarkan, guys? Beriman kepada Rasul. Dengerin baik-baik, guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya memegang adalah memegang erat-erat joran pancing. Paham? Sebaik-baiknya memegang adalah memegang erat-erat joran pancing. Paham? Sebaik-baiknya memegang adalah memegang erat-erat joran pancing. Paham? Karena joran pancing ini tidak pernah bercabang. Inti dari semua inti ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham guys? Joran pancing tidak pernah bercabang. Paham ya? Nah, inilah yang dipegang pemancing ikan. Jadi kalau kamu di dalam rukun iman yang keempat itu beriman kepada Rasul, kau pikir pemancing ikan itu siapa yang memegang erat-erat joran pancing? Yaitu memegang erat-erat yang tidak bercabang. Kau pikir siapa pemancing ikan itu? Tahu jawabannya? Simpan baik-baik jawabannya, guys. Agar tidak hilang. Itu penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya. Dikasih parfum, dikasih minyak wangi, semprot. Harum, wangi, semerbak sepanjang masa. Di lain waktu, di lain masa dibuka kembali jawabannya. Enak melihatnya dan betah melihatnya. Mantap, guys. Jadi di dalam ajaran suci mancing ikan itu juga diajarkan tentang adanya beriman kepada Rasul. Apa yang dipegang Rasul sama yang dipegang erat-erat oleh Rasul itu tidak bercabang. Paham ya? Kalau bercabang itu namanya syirik. Akhirnya menjadi musyrik dan Rasul tidak melakukan itu. Makanya yang diajarkan oleh Rasul itu yaitu tidak bercabang. Sama guys. Mancing ikan juga mengajarkan yang dipegang erat-erat tidak bercabang. Yaitu joran pancing. Paham ya? Yang keempat sudah kita bahas ya. Beriman kepada Rasul. Nah sekarang kita berbicara tentang beriman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir ini atau beriman kepada hari kiamat ya. Atau bisa juga beriman kepada kesudahannya. Hari kesudahannya. Ya. Oke. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat atau hari kesudahan ya. Oke guys. Apakah ajaran suci mancing ikan mengajarkan beriman kepada akhir? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing ada batasannya. Jadi guys, yang namanya joran pancing itu ada batasannya. Paham guys ya? Joran pancing ada batasannya. Nih, ujung satu, pangkalnya lebih besar ini ya. Nih, ujung yang pangkalnya paling kecil. Paham ya? Itulah batasan-batasannya. Ada ujung-ujungnya. Pangkal yang besar ini, kenapa dipegang erat-erat?
Karena manusia itu dulu mendapatkan nikmat terbesar, yaitu surga. Paham ya? Walaupun kemudian manusia diturunkan ke bumi, ke dunia, tetap yang menjadi tujuan terbesar adalah surga. Sebagaimana dulu manusia dapat nikmat terbesar yaitu surga. Ini pangkal terbesar yang dipegang. Paham ya? Jadi batasan awal, ujung yang pangkal besar itu, joran pancing, ada. Ya, yaitu manusia mendapatkan nikmat terbesar di awal mula yaitu di surga. Kemudian turun di bumi, di dunia, yang menjadi tujuan utama yaitu tetap surga. Menjadi tujuan utamanya. Sebagaimana dia mendapatkan nikmat terbesar yaitu surga pada awal mulanya. Nah, kemudian ini ujung yang paling kecil ya, joran pancing ya, ada juga. Ini berarti hari akhir, hari kiamat, hari kesudahan. Karena apa? Ini udah mentok ujungnya, nggak ada lagi, kosong. Jadi intinya, di dalam ajaran suci mancing ikan itu diajarkan beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari kesudahan. Karena joran pancing ini ada batasannya. Ya, jadi yang namanya semua makhluk ciptaan Allah, semuanya tanpa kecuali itu ada hari akhirnya, ada hari kiamatnya, ada hari kesudahannya. Paham? Rukun iman yang kelima sudah terjawab. Sekarang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, takdir. Ya, oke guys. Apakah ajaran suci mancing ikan mengajarkan demikian? Dengerin baik-baik guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu tak selamanya mancing ikan itu dapat ikannya atau lancar-lancar saja. Nyatanya kan begitu guys. Paham ya guys? Tak selamanya mancing ikan itu dapat ikannya atau lancar-lancar saja nyatanya. Mantap guys. Jadi itulah dalam mancing ikan. Ya, ada qada dan qadar, ada qada dan qadar, ada takdir. Bahwa mancing itu tidak selalu mendapatkan ikan. Dan tidak selalu lancar-lancar saja. Ada gangguan-gangguannya juga. Dan ini adalah faktor rezeki. Yang menentukan rezeki adalah zat Tuhan Allah. Dan faktor keselamatan. Selamat dan tidaknya adalah yang menentukan zat Tuhan Allah. Disinilah kita tidak tahu tentang qada dan qadar dan takdir. Paham? Makanya kita disuruh beriman juga kepada qada dan qadar atau takdir. Jadi guys, ajaran suci mancing ikan itu juga mengajarkan tentang beriman kepada qada, qadar ya, atau takdir. Paham ya? Ini yang keenam ya. Jadi semuanya sudah terjawab ya, rukun iman ya. Di dalam ajaran suci mancing ikan ya. Bahwasanya mancing ikan itu mengajarkan yaitu beriman kepada zat Tuhan Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab,
beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada qadar atau takdir yang keenam. Oke guys, semua pembahasan tentang rukun Islam ya. Kalau umat manusia yang beragama itu loh, mengetahuinya dari ajaran gurun pasir, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam. Ternyata dalam ajaran suci mancing ikan, jauh sebelum adanya ajaran di gurun pasir, yaitu ajaran di tepi lautan, ajaran suci mancing ikan itu juga mengajarkan rukun iman. Bahkan sebelumnya di video kemarin kita bahas rukun Islam. Itu semua juga diajarkan. Jadi guys ya, kalau kamu ingin tahu ajaran gurun pasir atau ingin tahu ajaran Nabi Muhammad SAW atau ingin tahu ajaran Islam, agama Islam, kamu harus lebih dahulukan tahu ajaran di tepi lautan. Ajaran suci mancing ikan. Supaya kamu paham dan ngerti apa yang diajarkan di ajaran gurun pasir, ajaran agama Islam. Karena ajaran mancing ikan itu, ajaran suci mancing ikan itu juga mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Jadi adanya rukun Islam dan rukun iman itu sesungguhnya adanya itu jauh sebelum adanya ajaran gurun pasir, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Rasul Muhammad SAW ini sebelum membawa ajaran agama Islam, itu mancing ikan, ajaran suci mancing ikan sudah mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Paham ya guys? Guys, kalau ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya ya, ada kata-kata saya yang khilaf, tindakan-tindakan saya yang khilaf yang menyebabkan dosa di konten video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Mohon saya dimaafkan ya guys. Semoga tidak ada gesekan, singgungan, tidak ada guys. Semoga tidak ada rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman juga tidak ada guys. Semoga tidak ada kesal dan marah, tidak ada guys. Semoga semuanya itu tidak ada ya guys. Sekali lagi saya memohon maaf atas semua kata dan tindakan saya yang salah, yang khilaf, yang menyebabkan dosa di konten video ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya guys. Mohon saya dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke guys, kita kasih judul apa ya? Ini belum ada judulnya kontennya guys. Apa judulnya ya guys? Judulnya apakah? Bantuin guys, bantuin kita diskusi. Diskusi dimulai. Ayo guys, apa guys judulnya guys? Kasih masukan. Mancing ikan. Mancing ikan. Mancing ikan belum tentu dapat ikan. Ya guys, betul ya. Mancing ikan belum tentu dapat ikan. Itulah judulnya guys ya. Sip, terima kasih banyak guys. Mancing ikan belum tentu dapat ikan. Ini maksudnya kita harus beriman kepada qada dan qadar guys, dan juga takdir ya. Mancing ikan belum tentu dapat ikan. Mantap. Sama juga guys, kita beragama itu juga begitu. Walaupun kita sudah dapat agama, apakah kita dijamin masuk surga? Apakah kita dijamin selamat? Belum tentu guys. Ya, sama seperti itu guys. Guys, judulnya sudah ada. Mancing ikan belum tentu dapat ikan. Terima kasih banyak guys, sudah ketemu judulnya konten video ini ya. Aku boleh ngomong dikit guys? Sakarepmu loh. Video ini kan milik saya guys, jadi boleh dong ngomong dikit. Sakarepmu. Terima kasih guys. Kaelah coba lirik sakarepmu. Aku izin ngomong dikit guys. Jadi guys ya,
Aku mau ngomong dikit, ini adalah joran pancing Red Shark. Red Shark, ini joran TG Red Shark ya. Red Shark. Panjang guys, joran TG-nya bermeter-meter ya. Sangat kuat sekali ya joran TG Red Shark ini, joran pancing Red Shark ini. Untuk mancing di lautan, untuk mancing di sungai, untuk mancing di kolam ya, untuk mancing di tambak, di danau, mancing di rawa ya, semuanya spot mancing di kolam pun bisa guys ya. Kuat sekali ini joran pancing TG Red Shark ini ya. Joran pancing Red Shark ini sangat kuat sekali. Aku mau ngomong dikit begini guys ya. Sekuat apapun joran pancing yang kau gunakan dalam mancing ikan, jangan sombong. Jangan sombong. Walaupun joran pancingmu kuat, walaupun umpanmu enak, ya, jangan sombong. Karena mancing belum tentu dapat ikan. Paham ya guys ya? Inilah ngomong dikitnya guys. Satu aja kamu sombong guys. Itu berarti kamu bukan pemancing ikan. Satu aja kamu sombong. Itu berarti kamu bukan pemancing ikan. Kamu bukan memegang erat-erat joran pancing. Tahu kenapa? Guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan mancing ikan adalah duduk. Duduk. Orang duduk itu guys ya, setinggi-tingginya adab. Ya, setinggi-tingginya adab. Duduk. Walaupun air gelap gulita, lautan itu ada di bawahmu, kamu tetap duduk. Paham ya? Sebagaimana mancing ikan guys, ya. Sebagaimana mancing ikan, ketika joran pancing ini digunakan, itu posisinya mendatar. Ujung pangkal yang terbesar sampai yang terkecil, ya. Ini mendatar guys. Sama rata setara. Seperti itulah. Tidak ada yang sombong. Condong sebelah tidak ada. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada berat sebelah. Semuanya mendatar, setara, rata, sama rata. Jadi guys, ya, perhatikan itu baik-baik dalam mancing ikan. Jangan pernah sombong. Karena orang sombong itu orang yang tidak percaya qada dan qadar, takdir, tidak percaya guys. Paham guys? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.